di toko toko yang jual beras itu juga sempat habis gitu. Terus hand sanitizer udah jelas habis, sabun habis, toilet paper habis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohib semua dimanapun berada, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di sini balik lagi di acara podcast Sohib, Sobat Hebat Indonesia Baik. Bersama saya Dimas Aditya Nugraha dan kawan saya. Saya Edi Pang, editor di Indonesia Baik. Ya, walaupun ini kondisi sedang wabah corona, kita kan semua kerja di rumah, tapi tidak membuat kita tidak berkarya, kira-kira gitu. Kita tetap menghasilkan produk podcast Sohib ini, namun dengan menggunakan teknologi internet jarak jauh. Dan saat ini sudah bersama kami di acara podcast Sohib ini, Bang Firman. Silakan diperkenalkan nih, tamu dari jauh. Silakan Bang Firman. Halo semuanya, nama saya Ahmad Firman Amal atau biasa dipanggil Firman. Saya saat ini sedang tugas belajar di Queensland University of Technology di Brisbane, Australia. Saya berasal dari Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di tahun terakhir saya atau di tahun keempat. Untuk jurusannya sendiri saya sedang meneliti tentang penggunaan sosial media untuk pemerintah dan semoga nanti pendidikannya juga bisa diaplikasikan untuk Indonesia. Terima kasih atas pengenalannya, Sohib, dimanapun Anda berada. Ini tadi Bang Firman yang sedang posisinya ada di Brisbane, Australia. Nah, terkait tentang wabah corona, sebenarnya ngamatin nggak sih teman-teman di sana tentang apa yang terjadi di Indonesia, terus gimana, masih kontak-kontakan nggak sama keluarga di Indonesia? Iya Mas Dimas, kalau untuk mengamati tentu saja kita ikut mengamati dan bukan membandingkan ya, tapi kita mencari apa sih yang bisa kita ambil baik buruknya, baik dari Indonesia ataupun dari Australia itu sendiri. Kalau kontak-kontakan dengan keluarga, ya tentu saja, dan karena ingin mengetahui juga kan situasi terakhir di Indonesia kayak gitu, dan dari berita-berita juga kita selalu mantau karena mau baik bagaimanapun nanti kan kita juga akan terpengaruh oleh perkembangan corona baik di Indonesia atau di Australia. Bedanya, Mas? Apa bedanya antara di Australia sana dan kemudian di Indonesia? Gimana sih? Mungkin kalau dari jumlahnya dulu ya, jumlah positif corona ini di Australia itu dari data terakhir yang tadi saya sempat lihat dari Kementerian Kesehatan Australia atau Ministry of Health, jam 6.30 pagi ini sudah terdapat 2.985 orang yang terkonfirmasi positif corona, atau 3.000 kurang sedikit berarti ya. Orang yang positif corona, dan 13 diantaranya sudah meninggal dunia. Tes ini telah dilakukan sebanyak 181.000 yang telah dilakukan di 8 state di Australia. Itu bagaimana, Mas? Kenapa, sorry? Format tesnya rapid test atau tes yang menyeluruh atau seperti apa? Untuk saat ini sih nampaknya belum ada rapid test, tapi mereka lebih ke arah kesadaran diri sendiri untuk mendatangi rumah sakit jika mereka merasa sedang gejala corona kayak gitu. Dan kalau misalnya rapid testnya itu mungkin ada saya pernah melihat juga di beberapa state ya, mereka ada yang drive-thru test gitu, jadi nggak usah turun dari mobil, mereka sudah bisa melakukan tes seperti itu. Tapi kalau untuk di Queensland tempat saya belajar saat ini belum ada seperti itu. Lewat gitu nggak usah turun, bisa cepet banget ya? Iya itu salah.
Kalau kemarin saya melihat simulasinya sih enggak, itu hanya butuh waktu berapa menit, jadi nanti kayak model drive-thru, kayak misalnya di McD gitu, berapa menit, kemudian nanti dia langsung pindah ke pos berikutnya dan nerima hasilnya gitu. Cepat sekali ya. Tadi yang sudah tes sampai 180.000 orang ya? Iya, 181.000. Oke, kalau gini Mas, kalau aku lihat istilahnya rata kematiannya di Australia dibandingkan negara-negara lain kan cukup kecil kan dibandingkan dengan confirm case-nya, sekitar 4, sekian persen gitu kan, dengan 13 orang yang meninggal. Sementara di Indonesia aja masih kita yang terkonfirm sekitar 900 sekian. Tetapi yang meninggal 78 orang, jadi rate-nya hampir 9%. Per Jumat 27 Maret, ya. Dan untuk cuman bisa jadi karena kan Indonesia belum semassal mungkin dibandingkan dengan Australia untuk tesnya, artinya mungkin yang dites belum sebanyak itu. Iya, betul. Dan mungkin juga dari segi pencegahannya ya, karena kalau kita lihat kasus pertama di Australia itu terjadi, kasus positif pertama itu terjadi tanggal 25 Januari, atau berarti 2 bulan yang lalu, tepat 2 bulan lalu, dan itu di state-nya Victoria, ibu kotanya Melbourne ya. Nah, jadi dengan kasus pertama 2 bulan yang lalu, dan sekarang sudah ada 13 orang yang meninggal, itu emang benar rasionya sangat kecil untuk jumlah pasien yang meninggal dunia dibandingkan dengan orang yang sudah positif terkonfirmasi corona gitu. Nah, jika tadi saya ingin melanjutkan data yang tadi dari hampir 3.000 orang yang terkonfirmasi itu semua merata di setiap state. Nah, kalau kita melihat state mana yang paling besar itu adalah state New South Wales atau ibu kotanya Sydney. Itu mencapai 1.405 orang data per pagi ini ya. Berarti kan bisa dibayangkan bahwa itu hampir separuhnya atau hampir setengah dari jumlah positif se-Australia itu adanya di New South Wales, Sydney. Jakarta tuh lah ya, karena kota besar dia. Hampir di mana-mana di ibu kotanya berarti memang case-nya. Iya. Oh, maksud saya capital. Nah. Iya, mungkin karena Sydney juga kita tahu bahwa dia merupakan gerbang border internasional Australia, salah satu airport yang membuka penerbangan internasional. Dan kalau misalnya sebagai contoh gitu, ada beberapa penerbangan yang tidak bisa langsung direct dari Jakarta ke Brisbane, tidak bisa, dia harus misalnya transit dulu di Sydney gitu. Jadi mau nggak mau kan ada beberapa model maskapai yang seperti itu, yang dia harus transit dulu di Sydney baru melanjutkan misalnya ke kota Brisbane, seperti itu. Nah, gimana nih Mas, kan kalau di Indonesia nih kita masih ngajarin pintu utamanya, ngajarin cuci tangan pakai sabun, terus kemudian bersih-bersih. Di sana sama nggak sih? Maksudnya kampanyenya adalah cuci tangan pakai sabun, terus kemudian suruh orang diem di rumah. Apakah sama seperti itu atau lebih fokus kemana nih kalau penanganan coronanya? Betul. Jadi kalau untuk informasi mengenai apa itu corona, bagaimana cara biar kita tidak tertular, terus bagaimana cara jika kita sudah mengalami gejala-gejala corona, terus apa sih yang harus dilakukan, itu mereka sudah sangat-sangat masif dan sangat terstruktur gitu. Maksudnya masif adalah semua stakeholder, bukan hanya dari pemerintah gitu ya, tapi misalnya dari pihak kampus, dari pihak swasta, misal dari perkantorannya, atau dari kayak misalnya saya ikut asuransi kesehatan A. Nah, si asuransi A-nya ini juga semuanya mengirimkan informasi itu melalui email, kebanyakan melalui email. Nah, selain metode-metode yang kekinian seperti email atau sosial media, mereka juga masih menggunakan mainstream media atau yang tradisional seperti televisi,
radio sama koran atau media cetak gitu. Dan itu sangat-sangat masif sih. Jadi masih di minggu-minggu awal memang informasinya mengenai apa itu corona dan bagaimana cara mencegahnya, seperti mencuci tangan, terus bagaimana kita menjaga jarak dengan orang, atau ketika kita mulai mengalami gejala kita harus menggunakan masker seperti itu. Tapi udah masuk ke bulan kedua dengan semakin banyaknya kasus, mereka juga mulai lebih gencar lagi informasinya dan lebih detail lagi. Jadi mulai misalnya mengatur jarak untuk social distancing, misalnya mereka ngasih measurement yang tepat 4 meter persegi seperti itu. Terus misalnya jumlah gathering orang-orang berkumpul itu di minggu pertama mereka masih membatasi 500 orang dalam satu ruangan indoor, tapi ketika kasusnya udah mulai banyak, mereka juga mulai merubah aturan lagi, jadi 100 orang yang indoor diperbolehkan gitu. Dan mungkin sekarang juga akan masuk ke stage 3 mereka. Dengan adanya sosialisasi kayak gitu tuh, kondisinya di sana itu seperti apa, Mas? Masih ada yang misalkan orang panik buying ataupun masih bandel-bandel lah, masih keluyuran bagaimana, atau sudah kondusif? Iya, kalau misalnya panic buying, kalau misalnya dilihat dari sosial media itu ada benar juga sih. Kalau di Australia itu di minggu-minggu awal mereka malah menyetok atau membeli dalam jumlah banyak toilet paper. Jadi atau tisu toilet itu ya. Itu juga yang kita sebagai orang Asia mungkin agak heran juga sih, tapi dari satu sisi kita juga mengerti bahwa ternyata emang mereka itu dianggap vital gitu kan. Kalau kita mungkin masih terbiasa menggunakan air, kalau mereka sudah full toilet paper gitu kan. Jadi itu yang pertama habis dari rak di supermarket dan mulai langka. Nah, sedang masuk ke bulan kedua di mana orang-orang sudah aware bahwa kasusnya meningkat, makin banyak barang yang hilang dari stok di supermarket. Misalnya beras, pasta, daging, dan ayam. Itu mulai hilang juga dari pasaran. Ataupun misalnya mereka udah paginya masih ada, tapi berapa jam kemudian tuh sudah habis gitu. Itu sangat-sangat jarang soalnya di Australia seperti itu. Biasanya semua selalu tersedia. Jadi panic buying itu sudah terjadi juga di Australia, tapi bagusnya pemerintah sini karena tadi mereka mungkin juga mengeducate supermarketnya, dan supermarketnya juga sudah mulai melakukan pemberian batasan, misalnya untuk toilet paper hanya boleh 1 pak gitu, atau misalnya untuk beli susu sekarang hanya boleh dua karton gitu, atau dua pieces susu seperti itu, 2 botol kayak gitu. Oke, terakhir Mas, ada lockdown, maksudnya ada lockdown ya, sepertinya pembatasan orang supaya nggak keluyuran dan lain sebagainya, itu sampai paksaan atau memang udah kesadaran orang sana sendiri, Mas? Jadi kalau Australia belum lockdown, karena mereka menyebutnya masih istilahnya itu sekarang udah ada stage 1, stage 2, dan kita sekarang posisi berada di stage 2 menuju stage 3, atau nanti kayaknya sih akan diprediksi menjadi total lockdown. Kalau sekarang tuh mungkin masih semi ya. Jadi maksudnya semi adalah dari pemerintah itu baru memberikan larangan, misalnya kita dilarang untuk pergi ke pub atau ke restoran gitu. Nah, tapi di satu sisi kita masih boleh keluar rumah untuk mencari bahan makanan, misalnya ke supermarket atau ke farmasi untuk mencari obat-obatan, itu kita masih diizinkan. Dan termasuk salah satunya jika kita ingin beraktivitas olahraga di luar ruangan, kita juga masih boleh, tapi kita tetap menjaga jarak gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita keluar dari rumah tapi ke gym, itu kan ruangan tertutup, dan mungkin social distancingnya tadi akan terlanggar kalau misalnya tadi 4 meter persegi tadi itu diwajibkan seperti itu.
Dan mungkin yang dilarang juga, kalau kemarin saya melihat kasus di Sydney itu ada salah satu pantai yang terkenal di Sydney, Bondi Beach. Nah, ketika sudah diperlakukan stage 1, ketika itu sudah ada aturan untuk social distancing, ternyata mereka ketika kampus diliburkan, mereka malah pergi ke pantai. Karena Jumat kemarin kita termasuk ada panas kan karena kita masih summer di sini, dan Jumat kemarin itu emang udara lagi panas banget dan mereka malah banyak pergi ke pantai. Dan itu menjadi liputan nasional juga di sini, karena di saat kita harusnya social distancing ternyata mereka malah berkumpul di pantai gitu, dan itu udah hampir lebih dari 500 sih di pantai 11, itu. 12 ya main Indonesia. Nah akhirnya tapi reaksinya cepat. Jadi maksudnya ketika udah banyak yang nyorot, udah pantai itu langsung dibubarkan, kerumunan langsung dibubarkan, dan pantainya isolasi menggunakan police line gitu untuk tidak boleh masuk ke dalam kawasan pantai. Nah, dan besoknya 2 atau 3 hari kemudian baru muncul stage 2 atau larangan yang lebih ketat, dan salah satunya memperlakukan denda di beberapa state. Dendanya itu bervariasi tergantung state gitu. Dan tadi juga misalnya bicara tentang denda mengenai self isolated, atau misalnya ada orang yang baru datang dari luar negeri, mereka kan diwajibkan untuk karantina selama 14 hari. Mereka juga wajib mengikuti 14 hari itu, karena kalau enggak mereka akan kena denda juga. Besarannya itu lumayan besar juga, $11.000 Australian dollar sampai $50.000 Australian dollar. Itu jumlah yang sangat-sangat besar itu. 50 juta, 11 sampai 50 juta. 500 juta. 500 juta. Oh iya. Lumayan dong. Gitu. Lumayan. Gitu. Tapi uang jajan sehari. dilarang berkumpul misalnya di sinema. Sekarang sepi juga dong sinemanya karena udah masuk ke stage 2 pada tutup, karena udah masuk ke stage 2, jadi udah dilarang beroperasi kayak sinema, terus kayak pub itu, kasino, pokoknya tempat, bahkan termasuk salah satunya tempat ibadah, musola, gereja, kayak gitu udah tutup. Sampai berapa lama tuh, Mas? Jadi sholat Jumat pun kalau aturannya sih tidak menyebutkan tanggal pasti ya, tapi diprediksi sampai 6 bulan. Sepi dong berarti, nyari barang-barang udah mulai langka dan sebagainya gitu. Iya, makanya mau nggak mau kita juga akhirnya jadi terbawa panic buying juga, karena takutnya kan nanti, karena sekarang karena udah masuk ke stage 2, border antar state itu juga udah ditutup gitu. Kecuali jadi untuk perpindahan orang antar state pun udah mulai dibatasi, kecuali orang-orang yang paramedik atau orang-orang medis gitu ya, yang misalnya dia tinggalnya di perbatasan tapi dia kerjanya di state yang lain kayak gitu, itu masih perbolehkan. Atau logistik misalnya untuk memenuhi kebutuhan sembako itu masih diizinkan untuk. Kalau pas lagi ada pelatihan di sana atau cuma lagi main-main di sana, turis, terus kemudian ditutup gitu, lumayan ya miskin dadak ya. Karena mengikuti yang tadi anjuran 14 hari aja mereka berarti udah stay di hotel atau di apartemennya sendiri gitu kan. 14 hari mereka udah pasti nggak boleh keluar karena tadi ada aturan fine tadi. Nah, terus di sininya pun banyak tempat hiburan yang tutup gitu. Kayak misalnya model Dufan-nya gitu, di sini ada Dream World, ada Movie World, itu udah masuk yang tutup gitu. Jadi intinya di sini juga jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Bahkan saya kemarin mau olahraga misalnya, mau ke tempat kayak Taman Nasional Parknya gitu, itu padahal kayak hutan gitu ya, kayak hutannya aja ditutup gitu. Ya udah akhirnya kan jadi mau nggak mau emang pelan-pelan tuh udah mulai digiring, dipaksa untuk ada di rumah jadinya. Ini kalau misalnya di Indonesia ini kan banyak nih orang yang kalau sekali nggak kerja, hari ini nggak kerja terus nggak makan dianya. Ibaratnya masih banyak orang Indonesia yang seperti itu, sehingga jadi malah berantem gitu. Udahlah daripada gue di rumah terus kemudian istri gue nggak makan, gue cabut aja keluar, akhirnya dilanggar seperti di sana. Seperti apa? Ada kan seperti itu? Terus kemudian bagaimana tuh? Iya, masalah hilangnya pekerjaan atau pemasukan rutin itu
juga menjadi salah satu concern pemerintah Australia ya, karena dalam waktu singkat terdapat unemployment kan, terdapat orang-orang yang menganggur, kayak misalnya dari sektor hospitality, kayak misalnya dari sektor hotel karena huniannya tidak pernah terpenuhi, terus dari maskapai Qantas, Virgin, itu mereka sudah mulai merumahkan berapa ribu orang untuk stay di rumah dan tanpa dibayar gitu. Ini mungkin yang teman-teman pengen tahu juga tentang situasi WNI yang ada di Australia itu bagaimana, adakah himbauan khusus atau mungkin nanti ada skenario tertentu, ataupun bagaimana sih jaminan pemerintah Australia terhadap warga asing khususnya orang Indonesia? Jadi kalau dari segi warga negara Indonesia, kita selalu koordinasi dengan KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kalau di Brisbane atau di Queensland state-nya, kita kebetulan masih berada dalam yurisdiksi KJRI yang berada di Sydney. Nah, selalu kita ada komunikasi melalui Zoom atau WhatsApp, juga ada grup WhatsApp-nya. Saat ini sih mereka atau dari KJRI-nya pun kita selalu koordinasi intensif dengan ketua-ketua forum atau ketua organisasi Indonesia yang ada di sini, misalnya dari segi agama, dari ada komunitas, misalnya dari komunitas etnis atau komunitas budaya, tapi semua background Indonesia, dan Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Australia. Dan sampai saat ini alhamdulillah belum ada laporan mengenai orang Indonesia yang positif corona. Itu mungkin bagusnya. Dan so far sih orang Indonesia termasuk, apalagi kalau udah ditakut-takuti dengan denda, biasanya mereka patuh sih itu. Jadi nggak ada yang keluar atau melanggar kayak gitu untuk sampai saat ini. Dan ada ini juga, ada kemarin kita baru dapat info juga, ada salah satu cruise atau kapal pesiar yang baru merapat di Brisbane, dan di situ ada puluhan orang Indonesia yang entah bertugas di cruise tersebut atau menjadi tamu, itu sekitar puluhan. Tapi kita kemarin sudah berkoordinasi juga dengan salah satu penanggung jawab yang ada di cruise tersebut bahwa so far alhamdulillah belum ada kasus positif corona di cruise tersebut. Jadi dengan bisa dikatakan orang WNI yang ada di cruise tersebut mereka juga masih keadaannya sehat sih. Dan mereka statusnya tidak boleh merapat, jadi hanya boleh bersandar di pelabuhan, tapi mereka tidak boleh turun dari cruise tersebut kayak gitu. Oke, Bang Firman terakhir nih, mungkin ada nggak pesan buat Bang Firman untuk keluarga mungkin atau masyarakat Indonesia yang mungkin supaya dalam menghadapi wabah corona ini? Iya, kalau pesan saya untuk warga negara Indonesia, baik yang ada di tanah air atau yang berada di luar negeri, mungkin patuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, karena mau bagaimanapun mereka sudah memikirkan plus minusnya seperti itu. Dan jika kita ingin belajar dari pemerintah Australia pun, mereka responnya sangat cepat. Ketika ada kasus pertama, mereka langsung membuat namanya itu mereka tuh langsung membuat kabinet krisis nasional gitu. Jadi kabinet ini gabungan dari premier masing-masing state dengan kementerian terkait, dengan pemerintah pusat juga. Nah, mereka ini yang akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan corona. Misalnya kayak tadi, peningkatan dari stage 1 ke stage 2, stage 2 nanti ke stage 3, dan menerbitkan berapa jumlah fine-nya segala macam, itu mereka gitu yang akan mengeluarkan. Dan itu sangat-sangat dinamikanya itu sangat-sangat cepat. 2 atau 3 hari mereka selalu mengupdate peraturan terbaru atau perkembangan terbaru gitu. Dan salah satunya tadi yang ditanyakan Mas Dimas mengenai pengangguran, mungkin kita juga bisa belajar dari Australia bahwa mereka punya social protection-nya. Ketika ada orang yang menganggur, nanti sama mereka ketika tidak memenuhi ambang batas gaji gitu ya, misalnya UMR, nah nanti sama mereka akan dipenuhi
itu besarannya sekitar 500 per minggu. $500 per minggu. Itu sih sebenarnya udah cukup untuk biaya tinggal dan biaya makan gitu. Nah, terus yang kedua, ada aturan yang juga bisa ditiru juga, bahwa tidak ada eviction atau pengusiran dari rumah tinggal. Karena kan kita di sini sistem bayar rumah itu agak berbeda dengan Indonesia ya. Kalau di sini kontrakan rumah itu dibayarnya per 2 minggu. Nah, jadi jadi per 2 minggu itu kita harus bayar. Nah, kalau misalnya tidak bisa bayar berapa kali gitu dalam 2 minggu tadi, itu biasanya kalau kita ngikuti aturan yang di kondisi normal, dia berhak untuk diusir gitu. Nah, tapi dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan yang terbaru ini terhadap corona, tidak boleh ada pengusiran selama corona. Jadi mungkin nanti itu masukan buat real agent, property manager yang mengurusi kontrakan, sama nanti untuk yang ownernya, untuk owner memiliki properti, bahwa mereka tidak berhak mengusir orang-orang yang tidak sanggup bayar begitu. Jadi itu sih mungkin yang bisa ditiru. Itu Mas. Itu aja Mas Firman atas informasinya dari Australia. Kami ucapkan terima kasih dan semoga sehat-sehat selalu Mas Firman dan keluarga di sana. Ya, oke, kami akan ngobrol-ngobrol nih dengan tamu istimewa. Silakan diperkenalkan dirinya, Mas bintang tamu. Halo semuanya, saya Ismail Fahmi, biasa dipanggil Fahmi. Nah, ini kesempatan yang berharga ya, bisa diundang oleh GBR TV, oleh Kominfo, dan kali ini topiknya juga sangat relevan dengan yang ada. Nama saya Ismail Fahmi, panggilan Fahmi. Saya bekerja di Kementerian Luar Negeri dan sempat 3 tahun ditugaskan di Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya di Guangzhou, di wilayah selatan Tiongkok. Dan saat ini saya ditugaskan juga untuk menangani kawasan-kawasan negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tengah. Apa yang bisa kita pelajari dari Cina? Yang pasti kalau Indonesia dengan Tiongkok tuh yang paling penting kita harus ingat, ini 2 negara yang berbeda banget sistemnya, mulai dari sistem politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya. Jadi tidak bisa langsung apa-apa yang ada di Tiongkok bisa diterapkan di Indonesia. Tapi paling nggak kita bisa bercermin lah dengan Tiongkok sebagai negara yang pertama kali terserang pandemi COVID-19 ini. Jadi ketika pertama kali di Desember 2019, itu kan sebetulnya pemerintah Tiongkok juga masih beraba-raba apa sebetulnya yang terjadi. Kemudian akhirnya di bulan Januari, tanggal 23 Januari baru diterapkan lockdown di Provinsi Hubei. Nah, kemudian di beberapa provinsi lainnya juga dilakukan lockdown tapi terbatas. Jadi sebetulnya tidak lockdown seperti di Hubei. Hanya memang ketika pemerintah di Tiongkok itu mengeluarkan pernyataan yang jelas dan tegas mengenai COVID-19 ini, semua pihak di Tiongkok, mulai dari pemerintah di pusat, provinsi, di kota-kota, dan juga masyarakat itu langsung meresponnya. Bahkan masyarakat di sana itu mereka meresponnya double, lebih ketat lagi, lebih tegas lagi dibandingin aturan yang ditetapkan pemerintah. Misalnya mereka itu membuat aturan buat semua orang yang bukan dari penghuni sebuah kampan atau apartemen, mereka tidak boleh masuk ke kawasan itu. Dan itu harus ada keterangan dari polisi bahwa mereka itu tinggal di mana. Jadi semuanya sangat ketat, tegas, dan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dan tidak ada tuh namanya pesan tuh macam-macam, ini ngomong ini ngomong itu, ini ngomong ini ngomong itu, enggak. Kalau di Indonesia kan beda ya. Di Indonesia itu bahkan ketika presiden sudah ngomong di level kota atau provinsi itu belum tentu sama dengan pesan yang disampaikan presiden. Bahkan ada kota di Indonesia yang sudah menerapkan lockdown sendiri ya, tanpa menunggu arahan dari pemerintah pusat, dan itu terjadi di Indonesia. Nah, kalau di Tiongkok itu tidak terjadi. Kemudian misalnya ketika dilakukan lockdown, itu langsung pintu tol ditutup tuh di Provinsi Hubei. Saat itu hari itu juga pintu tol, semua akses ke kota itu ditutup. Jadi semua orang yang mau keluar ya nggak bisa keluar. Jangan tanggung-tanggung gitu ya, cuma ngurangin. Kalau di Indonesia kan, di Jakarta kemarin ngurangin dikit tuh, cuma frekuensinya dikurangin. Akhirnya bukannya didukung malah dibully. Ini gimana sih kata gitu. Mending sekalian gitu, jangan setengah-setengah gitu kali ya, mungkin gitu. Ya, tapi memang bisa dipahami juga bahwa perekonomian Tiongkok itu kan jauh lebih mapan ya dibandingin Indonesia. Jadi mereka itu punya reserve, punya budget yang cukup kuat untuk menopang dampak ekonomi yang sangat hebat dari masalah corona ini. Nah, kalau Indonesia apakah kita punya itu, kita perlu
tanyakan juga, tapi itu tentu bukan ranah saya untuk bicara itu. Dan itu menjadi pertimbangan besar pimpinan kita, di mana kita tahu presiden kita kan dengan latar belakang pengusaha, beliau sangat memahami bagaimana pengusaha menghadapi situasi-situasi yang tidak lazim seperti saat ini. Dampaknya sangat besar. Sekarang misalnya pengusaha-pengusaha, saya tahu, saya udah berkomunikasi dengan pengusaha di bidang catering misalnya, yang dia bilang ke saya bahwa pengusaha-pengusaha di bidang catering sekarang, di bidang restoran, mereka lagi pusing semua nih. Di Indonesia itu kan dampaknya sangat besar. Itu baru bicara tentang catering, belum bicara tentang pariwisata, belum bicara tentang delivery lah, yang sekarang juga semakin berkurang ya, walaupun maksudnya person delivery kayak Gojek gitu ya, Grab, itu kan berkurang. Dampak ekonominya sangat besar. Jadi memang ketika di Tiongkok itu terjadi, 90% lebih orang di Tiongkok itu sudah menggunakan uang digital. Mereka juga supply chain-nya sudah bagus. Dan ingat, Tiongkok itu negaranya daratan. Jadi dari utara, selatan, timur, barat, mereka terhubung dengan mudah. Beda dengan di Indonesia. Jadi sistem logistik di sana, supply chain di sana, sistem keuangan digital mereka juga sudah mapan. Jadi walaupun mereka tuh di lockdown di rumah, semua tuh masih bisa dapat pelayanan-pelayanan itu dengan mudah. Di Indonesia kan nggak gitu. Di Indonesia itu hanya ada di kota-kota besar, di Jakarta misalnya. Tapi kalau bicara di daerah, apakah mereka sanggup supply chain-nya mereka? Logistika mereka bagaimana? Bagaimana dengan harga-harga di sana? Di Tiongkok nggak terjadi hal seperti itu, karena mereka sudah teruji dengan sistem logistik, supply chain, dan juga sistem keuangan, uang digital yang telah mereka lakukan bertahun-tahun ke belakang. Jadi ketika terjadi, walaupun terpukul, tapi nggak terpukul banget gitulah. Nah, kalau kita melakukan apa yang dilakukan Tiongkok, pertanyaannya, sudah siapkah sistem logistik kita? Sudah siapkah sistem supply kita? Jadi fondasi ekonominya itu sudah siap atau belum menyikapi perubahan drastis seperti saat ini? Itu kan jadi pertanyaan. Jadi itulah yang membedakan antara Indonesia dengan Tiongkok, dan kita tidak bisa serta-merta langsung, oke, ini bisa kita pelajari dari Tiongkok dan kita terapkan di sini, nggak bisa gitu juga. Oke, tadi kan ada sistem politiknya, sistem keuangan dan lain sebagainya dari aspek pemerintahannya lah, sistem pemerintahannya. Nah, kalau dari masyarakatnya sendiri, seperti apa sih? Kalau di Indonesia kan lu kenal gotong royong, guyup, dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih banyak ada orang, kalau nggak sehari kerja, dia nggak makan nih. Nah, kira-kira, iya kan, maksudnya apakah guyup sama gotong royongnya udah hilang kalau misalnya kita paksa terus kemudian ada tetangga kita yang nggak makan, gara-gara nggak kerja sehari gitu. Udah kemana gotong royongnya sama guyupnya? Dan sementara di Cina seperti apa sih? Ya memang sebetulnya dengan perubahan sistem sosial sekarang, di mana orang sudah bergeser ya di Indonesia sih sebetulnya sudah mengarah ke barat ya, lebih individualis ya. Kalau paling tidak itu yang saya rasakan, saya nggak tahu teman-teman rasanya gimana. Cuman saya merasakan kalau dibandingin zaman kecil dulu, ada orang hajatan. Ini kita bicara Jakarta nih, nggak bicara kampung ya. Di Jakarta kalau ada orang hajatan itu orang datang berbondong-bondong saling bantu. Dan itu hal yang biasa. Tapi kan itu tidak terjadi saat ini. Saat ini semua orang begitu disconnected satu sama lain. Bahkan ketika ada orang yang kena musibah, gitu kita bisa jadi nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Gitu. Nah, walaupun sudah ada dunia digital ya, tapi berbeda. Dulu kan orang ketemu langsung. Nah, di Tiongkok itu, guyupnya itu masih terjadi. Karena memang sistemnya, mereka membangun komunal itu masih terus berlangsung. Misalnya apa? Misalnya mereka membangun komplek-komplek perumahan, itu umumnya adalah compound, atau apartemen, atau tempat-tempat yang disetting sedemikian rupa sehingga membentuk komunal gitu, komun. Nah, kalau kita sekarang misalnya di beberapa kota satelit di Jakarta, misalnya di let's say di Tangerang Selatan atau di Bekasi, itu muncul kota-kota baru yang memang sangat rapi. Tapi sebetulnya kalau kita masuk ke sana, itu terjadi segregasi sosial. Jadi tidak ada hubungan langsung yang intens, yang akrab, yang intim gitu antara kalangan masyarakat dari berbeda lapisan gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika ini di lockdown, langsung keputus semuanya. Beda banget gitu. Nah, kalau di sana itu dengan sistem compound, apartemen, komunal, itu kerasa betul kebersamaan di antara mereka. Walaupun tentunya sekarang juga individualisme juga ada di Tiongkok, tapi dengan sistem komunal yang sudah dibangun sejak lama, ketika terjadi hal seperti ini, mereka ada rasa belonging as a community yang sangat kuat. Bahkan tadi saya bilang, mereka membuat aturan-aturan komunal yang sebetulnya tidak diberlakukan pemerintah, tapi mereka membuat aturan sendiri gitu, yang memperkuat jaringan pengaman sosial di antara mereka gitu, terutama dalam keamanan untuk mencegah penyebaran COVID lebih luas lagi. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan dari sistem pemerintahannya, oke nih, sangat-sangat berbeda. Terus masyarakatnya juga kemudian Indonesia udah mulai berkurang rasa guyup sama gotong royong. Kira-kira pesan apa sih kalau misalnya kita, kan corona ini masalah besar nih, kalau misalnya satu
kita tidak kita bukan daratan, lautan. Kalau udah mencar-mencar makin panjang nih ceritanya di Indonesia nih. Udah sekarang paling tinggi nomor 1 tingkat kematiannya kan kira-kira gitu. Nah, kalau misalnya nggak selesai dari sekarang gitu kan, apa sih yang maksudnya kalau menurut Fahmi apa nih yang harus dilakukan dari masyarakatnya maupun mungkin saran untuk pemerintahnya kan kira-kira seperti itu. Ini sih memang perlu gerakan bersama ya, dan kita perlu lebih tidak hanya simpati tapi empatik juga dengan nasib teman-teman kita yang lain. Mungkin bagi sebagian ada kalangan-kalangan yang diuntungkan dengan kondisi ini, misalnya industri alat kesehatan, mereka sangat diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi masyarakat itu, tapi juga banyak orang yang terpukul karena kondisi yang saat ini. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan pengusaha di bidang restoran dan catering misalnya, dia memberikan ide yang menurut saya sangat menarik. Misalnya pemerintah telah melakukan lockdown, maka masyarakat itu, ini kan restoran pasti pada tutup nih, terus industri catering juga gelimpangan. Nah, untuk menopang industri-industri yang terpukul itu, maka masyarakat perlu, yang punya kemampuan itu perlu ada kayak patungan gitu di antara mereka untuk memesan makanan dalam jumlah tertentu ke restoran-restoran itu, ke catering-catering itu. Nanti makanan dikasih ke siapa? Makanan dikasih ke orang-orang yang terpukul secara langsung. Misalnya orang-orang yang mereka hanya bisa makan kalau keluar rumah untuk bekerja pada hari itu. Nah, ini kan kalau dilakukan tidak hanya di Jakarta, di seluruh Indonesia, menurut saya itu pemerintah juga akan terbantu. Karena kan pemerintah juga punya kapasitas yang terbatas ya untuk menopang daya beli masyarakat yang tentunya pasti akan sangat terpukul kalau terjadi lockdown yang besar-besaran. Jadi memang lagi-lagi itu kebersamaan bersama perlu dibangun. Sekarang banyak sih platform-platform online yang sudah dilakukan untuk itu. Tapi kayaknya perlu bukan cuma digaungkan secara terbatas, tapi secara masif. Tapi memang persoalan saat ini kan karena belum ada lockdown yang jelas ya. Artinya gini, ini lockdown atau enggak sih sebetulnya. Jadi orang tuh masih antara wait and see gitu kalau saya perhatiin ya. Ini kita perlu apa nih? Jadi sekarang tuh restoran tutup, itu bukan karena pemerintah minta mereka tutup loh. Simply karena keputusan bisnis mereka. Kemarin saya ke mall ya, untuk belanja besar ke sebuah supermarket. Dan di mall itu sebagian besar restoran pada tutup. Tapi itu beda-beda tutupnya. Lagi-lagi itu kan keputusan pribadi. Karena mereka kalau misalnya buka juga nggak ada pelanggan, mereka harus bayar uang harian untuk karyawan mereka, banyak kos yang perlu mereka keluarkan yang malah membuat mereka semakin rugi gitu. Artinya perhitungan bisnis lah yang membuat mereka melockdown diri mereka sendiri. Nah, kalau di Tiongkok nggak gitu. Di Tiongkok udah nih lockdown, tutup semua. Yang buka ya nggak boleh gitu ya, langsung kena sanksi. Jadi bahkan kalau ada namanya farmasi perusahaan alat kesehatan yang mereka menjual masker jauh di atas harga pasar, itu langsung dikenakan denda hingga 6 miliar rupiah ya, kalau dirupiahkan 6 miliar rupiah. Jadi bisa kerasa betul kan dampaknya, bagaimana pemerintah itu mengambil keputusan mengenakan sanksi sehingga orang-orang juga bisa ngambil langkah-langkah yang terukur gitu. Saat ini karena banyak dinilai masih belum jelas nih harusnya gimana. Banyak orang tuh masih wait and see, terus masih meraba-raba kira-kira keputusan yang pas itu seperti apa. Nah, gerakan masyarakat yang jelas itu baru bisa muncul ketika sudah ada keputusan yang jelas juga sebetulnya. Itu jadi berkaitan ya, nggak bisa masing-masing jalan masing-masing gitu. Tapi berasa ya kalau gotong silakan Mas Ed, sorry. Jadi yang bikin aku penasaran tuh kalau misalkan di Tiongkok kan memang terpusat ya. Artinya sangat berbeda dengan Indonesia kalau kita ngomongin tentang misalkan sosialisasi. Atau hal simpel lah misalkan untuk cuci tangan atau sakit pakai masker seperti itu di Indonesia kan ya mungkin sebagian lewat media online, media sosial itu udah sampai, tetapi kan kita kompleks sekali kan, bahkan ada yang di desa yang nggak kenal internet itu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau di sana sosialisasi hal-hal yang mengenai kesehatan itu seperti apa polanya? Jadi di sana yang paling populer kan sosial media, ada Weibo, ada WeChat, ada Weibo, WeChat lah yang paling populer ya. WeChat tuh semacam kayak WhatsApp-nya sini, cuman kayak Facebook. Jadi gabungan antara Facebook dengan WhatsApp tuh jadinya WeChat gitu. WeChat, Facebook, gabungan antara Facebook, WhatsApp, dan toko online itu jadinya WeChat. Oh. Nah, terus jadi itu bisa semua di situ, bisa belanja, bisa delivery barang, bisa macam-macam dari WeChat.
Nah, kalau Weibo tuh kayak Twitter. Nah, biasanya konten-konten seperti itu terviralkan secara otomatis melalui jalur-jalur komunikasi yang ada itu. Dan itu efektif banget di sana itu. Dan pemerintah memang di sana itu dalam pesan yang diedarkan ke masyarakat, mereka tidak akan pernah menyebarkan sebuah pesan itu yang tidak jelas. Jadi semua pesan itu dipastikan jelas, sudah clear, baru dikeluarkan ke masyarakat. Dan juga dissenting opinion atau pendapat-pendapat yang berseberangan itu memang sangat minim. Bukan berarti mereka tidak kritis, mereka membuat konten-konten yang kritis, tapi dari sudut pandang, dari perspektif yang membangun. Beda kan antara kritik yang as a kritik only sama kritik yang membangun. Jadi mereka sebetulnya memunculkan dissenting opinion itu di media-media mereka juga. Cuma bedanya adalah ketika memunculkan sebuah kritik, maka ada solusi yang disarankan. Jadi tidak hanya memanaskan suasana, tapi bingung harus diapain. Jadi akhirnya jadi efektif. Dan lagi-lagi, tapi di sana juga kan pemerintah kontrol terhadap sosial medianya begitu kuat. Misalnya kita kalau ngetik di sosial media di WeChat misalnya, itu ada kata-kata yang kita tidak bisa ketikan gitu. Jadi kalau kita ketik, itu nggak bisa diketik tuh kata-kata itu. Jadi memang di blacklist ya katanya. Di blacklist, ada kata-kata yang sudah di blacklist. Dan kalau ada orang yang sudah memberikan indikasi bahwa dia itu terlibat dalam sebuah gerakan yang negatif gitu arahnya, maka ada kecenderungan orang itu langsung bisa terkonten gitu ya, bisa ditangani langsung oleh pemerintah. Misalnya gini, ada orang ini bicara tentang salah seorang warga negara Indonesia, dia cerita langsung yang dia tiba-tiba visanya itu begitu dia mendarat di Shanghai, visanya itu tidak berlaku gitu, walaupun sebetulnya masih berlaku dari segi waktu. Dan kalau saya pelajari dari attitude dia selama berada di Tiongkok, dia banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Tiongkok yang menurut dia tidak baik gitu. Nah, ini kita tentu bisa berdebat tentang itu ya, mengenai privacy, mengenai apa baik dan benar, buruk dan baik. Tapi itu that's another topic. Di sini maksudnya adalah di saat-saat kondisi genting seperti ini, maka peran aktif pemerintah dalam mengontrol pesan itu menjadi sangat penting. Di Indonesia kan nggak begitu. Sekarang sejak COVID muncul, grup-grup WA banyak yang aktif misalnya. Banyak yang semakin aktif. Konten itu berbanjiran dari mana-mana, orang saling share informasi. Wah, mungkin Kominfo sendiri sebagai lembaga yang punya kemampuan mengontrol pesan-pesan itu juga melihat lonjakan hoax yang beredar di sana-sini dan perlu diverifikasi semua dan memunculkan ini loh yang benar, ini yang salah. Itu kan juga nambah kerjaan banyak banget kan sebetulnya. Nah, ketika sudah dihambat sejak awal, artinya hoax-hoax itu tidak akan muncul dari awal gitu. Jadi nggak menunggu hoaxnya lahir, tapi sebelum hoaxnya lahir sudah dihambat gitu. Jadi meringankan kerja pemerintah juga yang memang bekerja di bidang itu, tapi juga pada akhirnya masyarakat juga langsung mendapatkan benefit bahwa informasi yang beredar itu adalah informasi yang sudah verified umumnya. Oke, ini karena tinggal ini dibatasi oleh Zoom. Durasi Zoom. Jadi ada apa ya sebutannya? Oh iya, Mas, ini dulu sebelum kelupaan. Sebelum kelupaan bentar, sebelum pesan terakhir. Yang saya pengen tahu, sekarang kan di Wuhan itu kan sudah mulai terkendali kan. Kabar bagusnya sudah tidak ada pasien baru. Nah, yang pengen aku tahu, satu, bagaimana situasinya WNI yang sedang di sana, kemudian apakah sudah ada informasi atau apapun lah, bagaimana misalkan WNI atau teman-teman pelajar yang sebelumnya belajar di Tiongkok, kemudian pas liburan ke Indonesia, dan itu sudah ada kepastian bagaimana mereka melanjutkan studinya atau seperti apa? Kalau untuk WNI terus terang saya belum update tuh ya, karena kan memang informasi-informasi tadi saya sampaikan itu kebetulan saya lakukan dengan melakukan riset sendiri, dan berdasarkan pengalaman saya tinggal di sana 3 tahun, kemudian saya juga berinteraksi dengan pejabat terkait di KBRI Beijing, di KJRI Shanghai, di KJRI Guangzhou, dan juga dengan warga negara Indonesia yang ada di sana. Kemudian saya sempat membuat tulisan tentang ini juga. Tapi untuk kondisi terkini bagaimana WNI di sana, yang pasti WNI di Tiongkok saat ini jauh lebih baik dibandingin kondisi orang Indonesia yang ada di Indonesia. Jadi ketika saya menghubungi WNI yang ada di Tiongkok, mereka bilang gini, justru kalian tuh yang harus waspada sekarang, kok kalian nyantai banget gitu. Jadi intinya mereka merasakan bahwa di Indonesia itu sangat nyantai gitu, menurut ukuran mereka ya, dalam menyikapi COVID ini. Jadi ketika mereka saya hubungi, selalu kalimat pertamanya adalah justru Indonesia yang perlu waspada tuh, kok kelihatannya tidak ada kejelasan, tidak ada ketegasan dalam penanganan COVID ini. Padahal itu kan peristiwa udah lama nih kata mereka ya. Ini kan peristiwa sudah lama sebetulnya.
seharusnya dari dulu sudah bisa diantisipasi langkah-langkah yang tegas. Itu kata teman-teman WNI yang ada di Tiongkok. Tapi kondisi WNI di Tiongkok saat ini sudah jauh lebih baik, mereka sudah bisa lebih lepas daripada sebelum-sebelumnya. Bahkan di Hubei kan lockdown kabarnya di tanggal 7 April 2020 juga akan di stop tuh untuk yang di Hubei. Artinya kondisi di sana memang sudah sangat-sangat membaik dan tentunya akan berdampak pada warga negara Indonesia yang ada di Tiongkok yang baik yang belajar dan tinggal maupun bisnis. Oke. Jadi itu ya tadi ya yang harus dipelajarin bukan apa? Di apa ya sama orang Indonesia, satu guyupnya, gotong royong gimana caranya untuk saling membantu. Kemudian mulai disiplin lah ya, kita udah kehilangan kayak santai-santai gitu ya, harus lebih serius menyikapi COVID-19 ini gitu. Mas Edi mungkin ada penutup, Mas Edi? Terakhir Mas, ini mungkin pesan buat teman-teman dan juga masyarakat Indonesia, gimana kita bisa menghadapi COVID-19 ini bareng-bareng, dan juga nanti teman-teman baik di kota-kota maupun di daerah, apa yang harus kita lakukan sebagai penutup. Ya sebenarnya sih udah cukup jelas ya protokolnya itu, dan saya yakin juga teman-teman udah tahu semua, tinggal melakukannya aja sih. Dan memang melakukannya itu perlu ekstra effort ya, misalnya sangat kurangi aktivitas di luar rumah untuk saat ini. Banyak sekali kok kalau kita saring-saring tuh hal-hal yang tidak perlu kita lakukan kok. Contoh misalnya saya pribadi, dalam seminggu jadinya paling keluar rumah cuma 1 kali gitu ya, itu pun untuk belanja besar. Dan begitu sampai rumah, ini yang saya lakukan dan mungkin bisa dicontoh teman-teman. Begitu saya sampai rumah, saya langsung lepas baju, langsung mandi. Jadi istri udah nyiapin tuh anduk, segala macam, pakaian ganti di dekat. Dan kebetulan kamar mandi di bawah, jadi begitu masuk, langsung buka baju. Semua barang yang saya pakai itu saya semprot disinfektan. Saya mandi benar-benar bersih, sebersih-bersihnya. Saya langsung pakai baju yang baru, dan pakaian yang saya pakai itu saya langsung rendam di air betadine gitu ya, di air disinfektan juga. Dan kemudian langsung dicuci. Memang sih itu extra effort, tapi untuk membantu kita ini karena kerja bersama nih. Kalau misalnya cuma beberapa orang aja, itu nggak mungkin efektif. Jadi ini perlu kerja kolektif. Mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu kita perlu extra effort seperti itu. Dan setelah itu, ketika kondisi sudah jauh lebih baik, ya tentunya kita sendiri akan mengambil keuntungan dari situ. Bahwa nanti kondisi akan membaik, ekonomi akan berjalan seperti biasa, dan lagi-lagi yang dapat benefit manfaatnya kita semua. Dan semua aturan yang ada tuh lakuin aja. Kalau punya masker, dipakai maskernya, terus dipakai sekali langsung buang. Kalau nggak punya, bikin aja sendiri, pakai kain atau apa yang kira-kira memadai, kemudian yang bisa dicuci itu nggak apa-apa. Itu paling tidak sudah bisa meminimalisir potensi-potensi yang ada. Kurangi juga hubungan fisik dengan orang-orang yang di luar ya, yang kita nggak tahu juntrungannya dari mana gitu. Bahkan saya ini kalau ada orang delivery barang gitu, saya bilang, wah taruh di depan aja, nggak usah ketemu sama orang yang nganterin barangnya. Sampai setingkat itu gitu. Dia tinggal ikutin aja aturan-aturan yang ada, dan semoga itu yang efektif juga buat kita semua. Ya, karena kalau cuma sendirian doang, dampaknya juga nggak akan ngaruh ya, karena ini harus komunal ya, harus bareng-bareng gitu. Harus bareng-bareng, ini nggak mungkin sendirian-sendirian. Oke, terima kasih Om Fahmi atas informasinya, atas sharingnya. Kita coba ntar kolaps lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ian. Saya tinggal di Maryland. Sehari-hari saya bekerja sebagai akuntan. Jadi alhamdulillah di situasi work from home ini saya bisa kerja dari rumah juga. Dan selain itu di masyarakat saya bagian dari DKM Masjid Indonesia yang ada di Silver Spring. Mungkin teman-teman bertanya, emang ada masjid Indonesia di sana? Ada beberapa sih, alhamdulillah. Dan salah satunya yang ada di Silver Spring, Maryland, yang di dekatnya Washington DC itu, kira-kira tahun 2014 atau kalau nggak salah, itu yang diresmikan oleh dulu Pak Presiden SBY. Siap. Dan bersama saya, istri saya. Nama saya Hasna. Saya adalah register nurse, merawat ya di salah satu rumah sakit di Washington DC. Sehari-hari saya selain sebagai perawat, saya juga ibu rumah tangga, punya anak 2. Lalu sekarang saya juga aktif di COVID-19 team yang dibentuk oleh salah satu masjid Indonesia yang di Silver Spring tadi.
yang disebutkan oleh Ian. Dan di tim ini saya bertugas untuk memberikan update tentang COVID-19 secara general di masyarakat DC, Washington, dan Virginia. Terima kasih. Oke, terima kasih perkenalannya Mas Ian, Mbak Hasna. Berarti kalau yang masjid di sana itu memang jamaahnya khusus WNI Indonesia atau sebenarnya itu publik tapi pengelolanya adalah orang Indonesia? Iya, itu. Jadi mayoritas tetap yang jamaahnya orang Indonesia karena memang cukup banyak di Washington DC area ya. Jadi di sini itu ada 3 state yang ngumpul kecil-kecil itu mirip Jabodetabek. Jadi Washington DC, Maryland, sama Virginia itu deketan banget. Nah, masjid ini itu menampung masyarakat Muslim di daerah Washington DC, Maryland, Virginia. Tapi orang Muslim dari negara lain, dari etnis lain pun banyak yang datang juga. Oke, kalau bisa digambarin nggak Mas, situasinya di US tuh seperti apa? Kan kasusnya juga udah mulai banyak sekali kan di US, bahkan udah lewat 100.000 ya kalau nggak salah ya. Yeah. Sebenarnya situasi real yang dirasakan tentang COVID-19 itu seperti apa di sana? Ya, biar Hasna kali ya. Di sini sekarang kan lagi nomor 1 ya, US sudah nomor 1 di dunia gitu, cases-nya. Karena banyaknya kasus ini, kita sebagai healthcare provider, maksudnya healthcare worker yang kerja di rumah sakit itu udah mulai sedikit panik gitu. Udah mulai melihat bahwa suatu saat nanti kita mungkin akan kekurangan APD atau kekurangan ventilator juga gitu. Jadi kita udah harus prepare ke situ. Untuk masyarakat sendiri, saya melihatnya mereka juga panik, tapi saya melihat mereka mau berkontribusi untuk membantu kita dengan cara stay home, dan mereka juga kayaknya aktif untuk menjaga physical distancing all the time. Masih ada ini nggak yang bandel-bandel tetap disuruh social distancing tetap keluar gitu? Banyak, masih ada. Umumnya anak-anak muda di tempat nongkrong, misalnya tempat gaulnya mereka ya. Tapi kayaknya sih sekarang udah secara resmi hal-hal itu udah dilarang. Kemarin sih sempat masih ada weekend kemarin, karena ini kan bertepatan sama ini juga kali ya, cherry blossom. Waktu-waktunya yang bunga sakura ngembang itu kan bagus kan. Di Washington DC kemarin sempat, itu orang-orang juga masih nonton. Wah, itu parah. Tapi akhirnya kayaknya sih semua state udah serentak untuk melarang acara-acara yang kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih saya rasa udah nggak ada yang bandel. Masih ada yang panic buying seperti itu nggak? Atau stok barang bagaimana? Beberapa barang habis ya. Kita beberapa kali ke toko, air botolan itu habis. Kan di sini minumnya orang-orang minum kayak gini nih. Aqua. Botolan. Itu habis. Stok habis semua. Terus roti. Kan orang nggak makan beras ya. Tapi di tempat yang jual beras, ini nasi, makannya nasi. Kan kita orang. Iya. Bekatul. Iya, bekatul. Nah, tapi di toko yang jual beras, itu juga sempat habis gitu. Terus hand sanitizer udah jelas habis. Sabun habis. Toilet paper habis. Tapi menarik, bertahun-tahun di sana makannya tetap beras ya, tetap nasi ya. Nah itu menariknya itu Mas. Jadi sekitar 1-2 bulan yang lalu Hasna sempat sakit, terus kita memutuskan untuk nggak makan nasi lagi. Jadi somehow kita udah prepare nggak makan nasi. Ya alhamdulillah bisa bertahan. Oke. Ini kan kalau di orang Indonesia ini kan dikasih tahu jangan panik, ya malah panik. Kalau kemudian jangan mudik, ya malah mudik kan kira-kira ya. Nah, kalau di sana gimana sih kalau misalnya warga masyarakatnya, kalau Indonesia mungkin udah tahapan keberapa ya? Ini udah baru mulai juga ya, mungkin baru stage 1 kali ya. Sama kayak mungkin Amerika kali ya, baru toko udah loncat tinggi banget gitu kan. Terus gimana sih pemerintahnya, terus kemudian masyarakatnya menghadapi hal tersebut? Kan
Pemerintahnya tuh kalau Maryland sendiri ya, itu sangat aktif dalam artian setiap hari tuh hampir ada conference dari governornya, dari gubernurnya gitu. Kayak misalnya pemerintah memberikan kebijakan ini, misalnya kayak gitu ya. Lalu dari situ tuh langsung orang bergerak, misalnya nggak boleh pertama kali 2 minggu lalu itu mereka bilang bahwa tidak boleh ada acara di atas 250 orang, seperti itu. Lalu 1 minggu setelahnya dilarang mengadakan acara di atas 50 orang. Baru aja beberapa hari, lalu berganti lagi menjadi dilarang berkumpul lebih dari 10 orang, kayak gitu. Jadi mereka tuh setiap hari tuh update berita ya, seperti kebijakan-kebijakan baru apa yang mereka harus terapkan. Nah, setelah mereka menerapkan dilarang untuk mengadakan acara lebih dari 10 orang ini, lalu mereka mengaktifkan National Guard dalam artian kalau ada orang yang melanggar peraturan ini, mereka langsung ditangkap dan dikenakan denda $5.000. Oh, langsung ya? Langsung. Iya, jadi udah aktif. Kalau di sini belum sampai itu tuh, belum sampai kena sanksi-sanksian atau mungkin tangkap-tangkapan juga belum kali ya? Kalau di sini. Ngeri, Mas. Ya? Enforcement-nya ngeri kalau di sini. Oh, gitu. Oh. Kalau di sini anjuran-anjuran itu banyak, tapi mungkin masih dianggapnya sebagai anjuran gitu, belum ataupun law enforcement-nya juga belum. Kita belum melihat seperti apa. Nah, cuman kalau dilihat di beberapa daerah kayak misalkan berkumpul malam itu udah mulai diusiri. Nah, kalau di Indonesia ini kan masih banyak nih orang yang kalau misalnya udah kamu stay at home gitu kan, tapi dia bilang wah kalau nggak kerja hari ini nggak makan, kan kira-kira gitu. Nah, kemarin kan kita ngobrol juga sama teman-teman yang ada di Australia sama di Cina tuh. Kalau di Cina dia punya sistem komunalnya tuh masih lumayan bagus lah, apalagi ada uang digitalnya dan lain sebagainya, sehingga masalah tersebut cepat selesai gitu. Nah, kalau misalnya kita kan, wah kamu udah kerja di rumah aja kan kira-kira gitu, ya, tetap di rumah gitu. Tapi dia bilang, saya kalau di Indonesia masih banyak orang yang, saya kalau nggak kerja hari ini, ya nggak makan gitu kan. Yes, itu kalau di sana gimana tuh, Mas? Nah, itu dari sisi ini ya, sosial ekonomi. Ya, karena terus terang, di sini ada tuh banyak yang kerjanya sehari-hari driving Uber. Teman saya banyak. Terus yang kerjanya di restoran, di kafe tuh banyak juga. Tapi karena di sini tuh, kayak tadi Mas yang bilang, enforcement-nya itu ngeri. Jadi, mau nggak mau kalau tokonya tutup, restorannya tutup, dia mau kerja pun, dia mau nongkrong jadi supir Uber, nggak ada customer. Daripada ngabisin bensin, ngabisin waktu, mending stay di rumah. Nah, terus tapi akibatnya kan banyak akhirnya orang yang nggak dapat penghasilan, kayak tadi Mas Dimas bilang kan. Nah, itu barusan hari ini, itu Presiden Trump udah mengesahkan bill itu apa bahasa Indonesia ya? Semacam kebijakan gitu yang ngasih jaminan sosial apa sih istilahnya, jaminan sosial bantuan cash BLT langsung tunai dan benar-benar tunai, benar-benar duit gitu. Dikasih duit itu untuk semua penduduk termasuk yang residen atau semuanya? Yang saya tahu dibilangnya sih to all Americans, tapi yang saya tahu secara teknis itu dilihat dari yang sudah mengerjakan SPT. Jadi mereka ya kan nggak mau repot-repot kali ya. Ini sensus lagi berapa orang yang dikasih. Jadi dari database SPT udah ketahuan, ini satu state sekian orang, berapa yang harus disediakan gitu. SPT itu surat pajak ya? Ya, surat pajak tahunan itu. Jadi saat pajak ada hikmahnya juga. Betul. Nah, Indonesia ini kan baru undang-undangnya sebenarnya udah ada undang-undang ketahanan karantina ya. Tentang karantina tapi belum ada PP-nya, katanya hari Senin atau Selasa tanggal 2 atau tanggal 3 itu mau entah bikin perpu atau seperti apa tuh dia di Indonesia, karena itu tadi kan harus menanggung amanat undang-undang tadi, harus menanggung makannya orang sebanyak itu kan, kira-kira nggak tahu duitnya ada apa nggak. Semoga aja ada ya. Oh iya, Mas Tian, kalau di situasinya di Indonesia kan agak berbeda ya. Maksudnya kita ketersediaan internet dan informasi digital aja kan nggak bisa merata. Kalau di US atau terutama di Maryland dan sekitarnya kan mungkin kondisinya berbeda gitu kan. Nah, yang pengen kita tahu
tentang misalkan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan COVID inilah, mulai hal-hal yang sepele kayak misalkan cuci tangan, jangan sentuh muka, dan hal-hal teknis seperti itu. Di sana seperti apa? Apakah memang informasi itu disediakan secara online aja melalui platform media sosial, atau ada juga kegiatan-kegiatan offline-nya, atau seperti apa? Silakan. Kegiatan offline-nya jelas nggak ada ya, karena kan kita nggak boleh gathering lebih dari 10 orang gitu. Tapi secara online mereka sangat aktif. Di Twitternya gubernur masing-masing DC, Maryland, Virginia aja itu mereka setiap hari itu pasti memberikan update gitu. Dan selalu mengingatkan kayak misalnya cuci tangan yang benar, olahraga, terus menjaga imunitas dan sebagainya, itu mereka selalu mengingatkan di situ. Dan juga di sini kan ada kayak departemen kesehatannya kayak gitu, mereka juga aktif selalu kayak masih terbaru untuk masyarakat tentang COVID-19 seperti itu. Gampang aksesnya juga gitu. Dan semua, nggak cuma Twitter ya, lewat Facebook, Twitter, website, semua mereka memberikan informasi secara detail. Berarti sebenarnya seluruh masyarakat nggak ada hambatan ya untuk memperoleh informasi itu, tinggal mau atau tidak menjalankan itu penanganannya itu ya. Yang saya suka ini program terbarunya Maryland ya. Jadi ada namanya Senior Call Check. Jadi mereka kan punya data-data senior yang di atas 65 tahun. Mereka dari data itu mereka teleponin satu-satu si para senior ini untuk menanyakan bagaimana keadaannya, atau apakah ada pertanyaan tentang COVID-19, apakah Anda mempunyai simptom sama gejala apa yang Anda rasakan saat ini, dan semacam itulah ya. Dan di situ tuh akhirnya terbentuklah kayak misalnya, oh ini orang tua ini kayaknya sakit, tapi ternyata mereka nggak tahu harus gimana kayak gitu. Ini kan kalau di Maryland itu kan kota besar ya Mas ya? Sama kayak apa tuh? Jakarta apa Surabaya? Atau kota Maryland Bekasinya lah Mas. Bekasinya lah ya? DC Jakarta, kita Bekasinya. Oh iya. Oh gitu. Nah kalau misalnya di Indonesia ini kan apa namanya? Emang kalau kasus-kasus itu kebanyakan kan di kota-kota besar. Tapi sekarang ini kan udah mulai nyebar nih karena Indonesia negara kepulauan dan lain sebagainya. Penyebaran apa sampai ada omongan jangan mudik dan lain sebagainya. Kalau ini penanganan di apa sebutannya negara bagian lain seperti apa sih Mas? Apakah ada aturan dari pemerintah pusatnya terus kemudian ke negara bagian lain atau seperti apa nih? Karena Indonesia kan ada pusat ada daerah nih sampai berantem segala macam gitu. Nah itu kemarin yang sempat kita ngobrolin juga internal. Bedanya di Indonesia itu kan masih terpusat. Provinsi itu cuma sebatas administrasi kalau di Indonesia yang saya pahami. Jadi kayak misalkan Jokowi bilang kewenangan lockdown itu ada di pusat. Nah, di sini itu kebalikan. Jadi bahkan sebelum Trump itu declare Amerika itu emergency, Maryland udah duluan karena kewenangan untuk melakukan apapun itu ada pada state gitu. Jadi waktu kasusnya baru 3 orang ya positif di Maryland, itu udah declare emergency di Maryland. Tapi di DC sama Virginia belum. Nah, di Virginia nunggu sampai kasusnya meledak sampai berapa tuh? 17 atau gimana, baru dia emergency gitu. Jadi benar-benar setiap state ya, responnya tuh beda-beda. Nggak lockdownan tapi ya? Nggak sampai, kalau di Cina kan sampai di Wuhan udah langsung tutup gitu kan? Kalau di sana kan belum sampai. Ininya kali Mas ya, enforcement-nya kali ya. Maksudnya di sini juga lockdown. Di sini yang dibilangnya non-essential business nggak boleh buka. Jadi essential business itu cuma untuk istilahnya kebutuhan primer lah. Makanan, kesehatan, gas station, pom bensin, terus logistik untuk obat-obatan gitu, farmasi. Jadi misalkan potong rambut, itu nggak boleh buka gitu. Apalagi teater nggak boleh buka, toko baju nggak boleh buka gitu. Jadi enforcement-nya sih memang ketat dan mereka alhamdulillah langsung nurut gitu. Jadi nggak perlu ada sampai orang digebukin di jalan gitu Mas. Oh ini ya, itu ya. Iya. Itu matinya bukan karena corona tapi kan digebukin. Nah itu dia. Kita ngobrol gitu juga kemarin. Kacau juga. Tapi protokolnya itu arti kan kalau Indonesia ini kalau setahu saya nih baru ujuk-ujuk kemarin baru pernah dengar kata ada protokol komunikasi saat krisis dan lain sebagainya, sehingga kesannya kok kita kayak nggak siap banget gitu kan dengan
segala macam. Jadi ibaratnya peraturan itu baru seakan-akan baru ada ketika krisis berlangsung. Kalau di sana memang baru ada regulasinya atau tinggal sebenarnya udah ada regulasinya terus kemudian tinggal jalan seperti itu aja? Sebenarnya sama Mas ya, kayak di Indonesia yang udah ada undang-undang karantina itu. Di sini ada undang-undang juga kalau nggak salah namanya Stafford Act. Itu undang-undang untuk orang harus stay di rumah, nggak boleh kemana-mana. Cuman kan itu nggak selalu terjadi setiap saat. Mungkin berapa puluh tahun itu baru terjadi gitu. Jadi orang-orang pun sebenarnya kurang paham kalau soal sosialisasi tentang apa yang harus dilakukan. Cuman karena di sini mungkin yang pertama udah internet based ya semuanya, orang udah saling interconnected. Yang kedua, kesadaran orang juga mungkin bisa dibilang lebih tinggi, yang orang nggak ngeyel. Jadi begitu dari orang yang paling tinggi punya authority di sebuah state, itu gubernurnya bilang, hari ini nggak boleh ada perkumpulan lebih dari 10 orang. Semua langsung tutup. Jadi waktu pertama kali dibilang nggak boleh ada perkumpulan lebih dari 250 orang, itu semua masjid langsung tutup, Mas. No question asked. Langsung tutup semua. Di sini sebelah masjidnya. Iya makanya, Mas. Jadi ampun. Mungkin itu dia kali. Mungkin dari pemerintah udah ngasih sesuatu tapi dari orang bawahnya masih belum respon gitu. Okay. Halo, siapa tuh? Halo. Lah takut ya. Kadang kan kalau di Indonesia kemarin juga kejadian juga tuh sudah dikasih pengumuman. Bahkan pengumuman itu ditaruh di masjidnya, ditarik rame-rame. Kalau orang Indonesia sendiri gimana, Mas? Di sana, Mas? Mbak ya, tadi kan kondisi orang Indonesia seperti apa sih untuk saling berbagi pesan COVID-19 ini? Di sini, terutama di daerah DMV ya, DC, Maryland, Virginia, kita punya tim pos kesehatan yang menginisiasi itu embassy-nya Indonesia sendiri gitu. Jadi dokter-dokter, nurses, terus dokter gigi kayak gitu, kita bersatu membuat semacam program kesehatan kayak gitu buat konsultasi masyarakat Indonesia. Yang kedua, dari imam pun, dari Masjid Indonesia pun kita juga ada tim yang selalu memberikan update dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak pemerintah Amerika ini sedang mempunyai kebijakan A, B, C misalnya kayak gitu. Anda bisa menelpon ke nomor ini untuk informasi lebih lanjut, semacam kayak gitu. Tapi bukan malah arisan kan supaya buat sosialisasinya gitu kan. Enggak. Ayo kumpul gitu kan enggak. Enggak ada yang ngumpul sama sekali. Ini gitu loh. Kemarin ada di salah satu tempat sampai akhirnya ditutup. Dia mau gerakan melawan corona, dia bikin itu kumpul. Jadi pakai baju itu, pakai kaos. Ayo lawan corona. Enggak gitu lah ya. Kan mungkin orang Indonesia kali guyup malah. Guyup. Enggak ada. Karena yang menarik aja sih, setelah masjid ditutup, masih ada beberapa yang ragu apakah secara syariat ini melanggar apa enggak. Terus mereka juga mungkin masih semangat ya pengen tetap menjalankan syariat. Itu ada yang sempat bikin sholat Jumat sendiri di rumahnya gitu. Dan somehow itu ada aparat yang tahu gitu. Terus didatangi rumahnya, itu karena pertama kali jadi masih dikasih peringatan. Dia bilang kalau next time kayak begini akan ditindak sesuai hukum. Itu tetangga ngelaporin ya? Kok bisa tahu gitu ya? Di rumah padahal? Kan banyak, Mas. Mobil parkir. Iya, bikinnya di situ ya? Iya. Mobil parkir nggak mungkin yang punya rumah kan? Iya, betul. Oke, Mbak Hasna. Kalau misalkan protokol penanganan di sana itu seperti apa? Jadi misalkan ada tetangga ataupun siapa yang punya case gitu atau punya gejala itu seperti apa? Mereka itu mulai dari dia punya gejala kemudian sampai dirawat kemudian ditangani oleh pemerintah itu seperti apa? Protokolnya atau polanya seperti apa? Oke, protokolnya itu sebenarnya nelpon dulu ya. Jadi kalau misalnya ada gejala apapun, misalnya ngerasa sesak nafas atau ada fever kayak gitu, kita menyarankan untuk menelpon dulu
nelpon itu biasanya ke klinik-klinik, kalau di sini namanya urgent cares. Jadi kayak emergency tapi cuman di klinik kayak di puskesmas kayak gitu. Nah, nelpon atau kantor dokter ya, dokter-dokter yang buka klinik kayak gitu. Jadi nelpon terus cerita kalau saya punya gejala A, B, C, D semacam itu. Nanti dari situ dokternya mengatakan bahwa oh Anda harus ke rumah sakit atau oh Anda bisa datang ke urgent care sini kita ngambil tes COVID-19 kayak gitu. Atau mereka sekarang udah menawarkan home base gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya gejala, mereka ngirim satu nurse kayak gitu untuk mengetes secara langsung di rumahnya. Oh, oke. Oh ya, kalau tes itu ada ini nggak, Mbak? Ada misalkan tes masif ataupun istilahnya atau rapid test atau seperti apa atau gimana? Misalkan dari sekian kasus itu memang karena banyak orang yang dites atau yang memang secara ini kesadaran sendiri untuk menelpon dan melaporkan? Dua-duanya ya, menelpon dan melaporkan. Jadi instruksinya itu menelpon itu kalau Anda mengalami gejala. Yang kedua, kalau Anda mempunyai kontak langsung dengan orang yang positif kena COVID-19 gitu. Misalnya kayak suami kena COVID-19, dites positif gitu. Nah, istri, anak-anaknya harus semua dites. Semacam kayak gitu. Gratis. Tapi kasus atau dites massal? Kalau massal, maksudnya semua orang di daerah situ dites, enggak sih, enggak kayak gitu. Harus Random. berdasarkan dokter prescription, berdasarkan resep dokter ya. Dokter yang menentukan apakah ini orang perlu dites apa enggak kayak gitu. Oh. Nah, Mas Ian, ini kalau misalnya soal kerja di rumah nih Mas Ian. Di Indonesia nih masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang walaupun sudah, karena mungkin sifatnya himbauan atau surat edaran gubernur kali ya. Jadi masih banyak yang belum menerapkan kerja di rumah gitu. Jadi ya harus masuk. Sementara iya sih. Nah, kalau di sana seperti apa sih kalau misalnya dari aturan dari perusahaannya? Lagi-lagi itu Mas ya, enforcement-nya. Jadi kalau nggak salah sempat ada edaran dari authority di state bahwa bisnis yang nggak esensial lagi-lagi sebisa mungkin pekerja harus diminta untuk kerja di rumah kalau nggak harus datang ke kantor. Jadi perlindungannya pun bisa dibilang ini ya responnya cukup baik. Jadi misalkan ada kasus di mana pekerja diharuskan masuk ke kantor padahal bisnisnya nggak esensial, itu bisa dilaporkan ke state gitu. Kayak yang Anda lakukan itu membahayakan diri saya dan lingkungan gitu. Karena misalkan ya saya nih kerjaannya cuman ngerjain paperwork di komputer bisa kan, itu saya disuruh masuk gitu. Jadi saya bisa make a case gitu. Saya bisa bilang bahwa saya nggak harus ada di kantor untuk bisa ngerjain kerjaan saya gitu. Itu backupnya dari state juga cukup bagus gitu. Jadi lagi-lagi mungkin enforcement-nya kali Mas ya. Karena tapi memang sudah ada setelah diumumkan ya, atau sudah ada peraturannya seperti itu ya. Jadi kalau ketika sudah ditetapkan dia langsung ketika sudah berlakukan jadi peraturan, maka sanksinya akan mengikuti gitu ya. Langsung iya. Ya, dan kebanyakan di sini setelah sesaat diumumkan oleh authority effective immediately. Kecuali misalkan yang kayak BLT itu. Karena mau dikasih tahu dulu jadi agar masyarakat nggak panik, tapi itu akan ditandatangani dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau misalkan yang nggak boleh kumpul-kumpul terus harus kerja di rumah, itu sesaat waktu diumumkan itu effective immediately gitu. Itu jumlah polisinya cukup ya? Kalau di sini kan selalu ada aja mungkin alasannya polisinya nggak cukup kalau gitu ngawalin orang gitu kan. Kalau udah kena sekali kasus, aduh Mas nggak bisa hilang Mas. Oh gitu ya, udah nempel terus ya? Nempel terus Mas. Dan nggak cuma polisinya sih sebenarnya, karena per orang bisa melapor ya. Kayak misalnya Ian gitu, teman kerjanya ada yang lapor, ini saya masih disuruh kerja nih gitu. Kan dia bisa lapor ke government bisa ngecek gitu kan. Terus bisa kena sanksi. Jadi masyarakat tuh di sini tuh bahaya gitu, karena kita bisa melapor. Perorangan tuh bisa melapor gitu. Ini tetanggaku nih ada party nih misalnya kayak kumpul-kumpul gitu. Terus polisinya tiba-tiba datang aja ke rumah itu gitu.
Nah, kalau ini kan di Amerika kan udah jadi nomor 1 nih sekarang nih ya. Dengan tadi apa yang dilakukan oleh pemerintahnya dengan apa namanya sanksi penegakan hukum yang baik, terus kemudian masyarakat yang katakanlah ya patuh lah sama hukum, lebih takut sama hukum juga karena takut kena sanksi. Kira-kira seoptimis apa sih bahwa satu regulasi dari pemerintahnya, kedua peran serta dari masyarakatnya kan kira-kira kalau untuk COVID kan itu doang ya? Maksudnya bukan itu doang, maksudnya harus ada pemerintah nggak bisa sendirian, harus ada pemerintahnya ngasih regulasinya, terus kemudian masyarakatnya ikutan. Seoptimis apa sih bahwa ini bakal cepat turun di Amerika kira-kira gitu? Itu dua hal Mas ya. Nanti akan dilanjutkan sama Hasna dari sisi teknisnya. Nah, untuk meluruskan persepsi dulu, Amerika itu kasusnya surging atau naik berlipat-lipat dalam waktu yang sangat singkat. Itu karena dari data per state, New York itu outlier dari kurvanya. State yang lain, 50 state yang lain, maksimum itu 8.000 kasus per state. Itu di New Jersey. Di New York, 44.000. Jadi ada something wrong sama gimana New York menghandle kasus ini, dan juga mungkin gimana respon masyarakatnya. Itu silakan teknisnya dijelasin. Kalau misalnya di New York-nya sendiri, kemarin saya baca ya ada 3 hal gitu yang kemungkinan akan memperburuk situasinya gitu. Yang pertama, densitas penduduknya kan banyak. Yang kedua, kemungkinan lockdown-nya New York itu agak telat gitu. Jadi udah nyebar baru lockdown gitu. Jadi udah nggak, lockdown-nya itu tidak bisa memperkecil infection rate-nya kan. Terus yang ketiga, itu hampir semua orang ya, itu memakai public transportation gitu. Dan itu bahaya banget. Sedangkan di state lain, di provinsi lain itu kemungkinan besar tuh masyarakatnya naik mobil gitu kan, naik kendaraan pribadi gitu. Makanya lebih kecil nilainya. Nah, untuk optimisme masyarakat dan pemerintah Amerika secara luas, sebenarnya kita masih beranggapan bahwa ini belum puncaknya dari COVID-19. Ini kita baru menuju ke sana, masih baru menuju ke sana gitu. Nah, diperkirakan nanti 2 bulan atau 3 bulan lagi kemungkinan baru mereda gitu. Karena dilihat dari beberapa state itu lockdown-nya masih telat daripada di Maryland, contohnya ya. Kayak gitu. Jadi dari lockdown-nya itu dilihat, 2 minggu paling tidak itu baru bisa berkurang kasusnya gitu. Oke. Mas Ian sama Mbak Hasna. Mas Dimas ada lagi? Sebelum. Mas Ian sama Mbak Hasna ini mungkin kan juga masih buat pesen nih, buat pesen masyarakat Indonesia, terutama keluarga yang ada di Indonesia. Ada pesan apa nih buat kita ngadepin bareng-bareng COVID-19 ini? Dari saya, mungkin secara sosial ekonomi, stay at home, tinggal di rumah sebisa mungkin. Ya, saya menyadari bahwa itu nggak gampang ya buat semua orang, apalagi yang pekerjaannya harian. Ini saatnya di wilayah lokal kita masing-masing, ini saatnya yang punya berbagi. Jadi mereka yang harus kerja harian, tidak usah harus khawatir bahwa besok nggak bisa makan. Jadi kita saling cover dulu gitu. Di satu daerah saya yakin pasti ada sih. Di satu kampung lah paling adalah orang kayanya satu. Di satu kota pasti ada. Apalagi provinsi. Saya yakin kalau itu aja bisa dijalankan, insya Allah sih orang-orang nggak akan khawatir untuk mau stay di rumah selama 2 minggu aja. Ya, sebenarnya mirip-mirip juga sih. Selain itu cuci tangan rajin, rajin ya. Pakai hand sanitizer all the time. Terus lebih hati-hati gitu, semacam jangan megang apapun kalau misalnya kita nggak yakin itu bersih apa enggak gitu. Terus jangan megang wajah atau mulut atau mata sebelum kita cuci tangan. Terus untuk kayak nurses-nya dan doctors-nya dan orang yang kerja di dunia kesehatan, kalau bisa harus tetap pakai APD meskipun itu nggak ada gitu, sebisa mungkin gimana caranya mencari cara gitu. Udah gitu aja sih. Jadi sebenarnya kan artinya sama ya, cuci tangan,
sampai bersih, Sama. terus kemudian jaga. Enggak, gara-gara di luar negeri beda. Virusnya sama ya. Virusnya sama. Ya mungkin kalau di Indonesia cuci tangan pakai sabun, di sini cuci tangan pakai soap. Iya betul. Jadi kan sebenarnya sama, nggak mentang-mentang ada di luar negeri dia beda gitu kan. Sama cuci tangan, jaga jarak, terus kemudian lebih jaga kesehatan dan sebagainya. Kira-kira gitu ya. Tinggal mau nurut apa enggak kan kira-kira gitu. Iya, dia peduli sama diri dia sama lingkungannya apa enggak. Oke gitu. Makasih Mas Ian sama Mbak Asna. Makasih, thank you banget. Udah berbagi waktu, berbagi situasi yang ada di sana, dan semoga ya karena udah pandemi ya, semua orang di dunia mengalami, semoga kita segera bisa melewati ini dan segera mereda. Terima kasih banyak Mas Ian. Jaga kesehatan ya. Semoga sehat. Saya di sini Parno juga sih.